kami dari kelompok Omega akan mempresentasikan tugas video kami mengenai gelombang bunyi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Puspito Panjitan. Nama saya Kevin Malau. Nama saya Hiskia Bernadetta Kota. Nama saya Gloria Nenggolan. Nama saya Yusuf. Nama saya Bian Transisi Simangunsong. Di sini bahan dan alat yang kami gunakan yaitu yang pertama gitar, yang kedua gendang dan juga serbuk besi, yang ketiga gelas, air dan juga sendok. Apa itu? Let's go. Gelombang bunyi adalah suatu gelombang yang merambat dalam suatu media, misalnya pada zat padat, zat cair, dan juga udara. Sumber bunyi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan gelombang bunyi. Setiap sumber bunyi memiliki karakteristik getaran atau gerakan yang unik, yang akan menghasilkan gelombang bunyi dengan frekuensi, amplitudo, dan pola tertentu. Sifat-sifat gelombang bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, ukuran, bentuk, dan material sumber bunyi. Yang kedua, cara sumber bunyi digetarkan atau digerakkan. Yang ketiga, lingkungan di sekitar sumber bunyi. Pemahaman tentang sumber bunyi dan karakteristiknya sangat penting dalam bidang akustika, audio, engineering, dan aplikasi lain yang melibatkan gelombang bunyi. Ketika senar gitar dipetik, maka akan terjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, getaran senar. Setelah dipetik, senar gitar akan bergetar atau bergerak bolak-balik dari posisi keseimbangan. Getaran ini disebabkan oleh gaya yang diberikan saat memetik senar. Yang kedua, transmisi gelombang. Getaran pada senar akan merambat sepanjang senar dalam bentuk gelombang longitudinal. Gelombang ini akan merambat dari titik pemetikan menuju ujung-ujung senarnya. Yang ketiga, pembangkitan bunyi. Getaran senar yang merambat akan menyebabkan perubahan tekanan di udara di sekitar senar. Yang selanjutnya, perubahan tekanan ini akan menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Gelombang bunyi ini yang kita dengar sebagai suara atau nada senar yang dipetik. Ketika senar gitar dipetik, maka akan terjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, getaran senar. Setelah dipetik, senar gitar akan bergetar atau bergerak bolak-balik dari posisi keseimbangan. Main. Aduh, Bu. Ketika kita meletakkan serbuk besi di atas membran gendang dan kemudian memukul gendang, serbuk akan terpengaruh oleh getaran yang dihasilkan oleh membran gendang. Getaran ini menyebabkan serbuk besi bergerak atau bahkan membentuk pola tertentu tergantung pada frekuensi dan amplitude getaran. Membran pada gendang sendiri tidak menghasilkan bunyi secara langsung, tetapi bertanggung jawab untuk mentransfer getaran dari sumber seperti kayu ke udara. Getaran ini kemudian menciptakan gelombang bunyi saat merambat melalui udara. Jadi, membran gendang berperan penting dalam proses pembentukan suara. Di sini kami akan menganalisis gelombang bunyi pada gelas yang berisi air yang dipukul. Ketika gelas yang berisi air dipukul dengan sendok, gelas akan bergetar dan menciptakan gelombang bunyi. Gelombang tersebut akan terpropagasi melalui air dan udara ke lingkungan sekitarnya. Sekian dari analisis gelas yang berisi air yang dipukul. Sekian dan terima kasih. Baik, kesimpulan dari percobaan gelombang bunyi menggunakan alat seperti gitar, gendang, serbuk besi, gelas berisi air, dan sendok adalah bahwa gelombang bunyi dapat dihasilkan melalui berbagai medium, dan karakteristik bunyi seperti amplitudo, frekuensi, dan bentuk gelombangnya dapat berbeda tergantung pada medium dan alat yang digunakan. Baik, sekian penjelasan gelombang bunyi dari kelompok Omega. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and